Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kali ini tentang struktur matahari dan matahari, masih berkaitan bab tata surya ataupun kosmografi. Matahari dalam sistem tata surya mempunyai peranan sangat besar, antara lain matahari sebagai pusat peredaran dan sebagai sumber tenaga di lingkungan tata surya. Di sisi lain, matahari sebagai salah satu merupakan peranan penting pada kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Matahari merupakan bola gas maha besar yang menyala. Diameter matahari sekitar 1.400.000 km, lebih dari 100 kali diameter bumi. Massa matahari sama dengan 33.420 kali massa bumi. Matahari mempunyai tarikan gravitasi sebesar 28 kali lebih besar kuatan daripada tarikan gravitasi di bumi. Maka dalam hal itu, ketika salah satu benda asteroid atau meteoroid ataupun benda-benda lain yang mendekati matahari bisa termakan ataupun masuk ke dalam matahari, tertarik gravitasinya ataupun terbakar. Di pusat matahari suhunya mencapai 14 juta derajat Celcius atau lebih. Namun suhu pada permukaan matahari jauh lebih dingin, yaitu antara 5.000 derajat Celcius dan 6.000 derajat Celcius. Suhu ini masih cukup panas untuk menguapkan hampir semua zat yang ada di bumi, baik zat padat maupun zat cair. Sedangkan jarak matahari ke bumi rata-rata 150 dikali 10 akar 6 km. Jarak terdekatnya atau disebut juga perihelium sekitar 147,5 km dikali 10 akar 6 km, dan jarak terjauhnya atau disebut juga aphelium sekitar 152 km antara jarak bumi ke matahari. Kemudian di sini ada bagian-bagian matahari. Yang pertama ada inti. Inti atau bagian dalam dari matahari merupakan bagian terbesar dari matahari. Di sini terjadi reaksi-reaksi termonuklir. Temperaturnya mencapai 20 juta derajat Kelvin. Yang kedua adalah fotosfer atau permukaan kulit matahari. Dari sinilah datangnya sinar matahari yang dapat kita lihat di bumi. Temperatur dari lapisan ini adalah 6000 derajat Kelvin. Permukaan fotosfer bukan merupakan suatu bidang rata, tetapi berbintik-bintik ataupun berbutir-butir, yang disebut granulusa fotosfer. Pada permukaan fotosfer tampak tempat-tempat yang menghitam yang disebut sebagai noda matahari atau sunspot. Munculnya noda-noda tersebut dapat mengakibatkan gangguan-gangguan pada listrik di atmosfer bumi, yang mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan pada siaran radio ataupun jarum magnet. Yang C adalah atmosfer matahari. Di atas lapisan fotosfer terdapat lapisan matahari yang terdiri dari 3 bagian, yaitu lapisan pembalikan, kromosfer, dan korona. Lapisan pembalikan yaitu lapisan gas pijar yang dingin, terdiri atas bermacam-macam logam. Pada waktu terjadi gerhana matahari, spektrum selubung gas ini kelihatan dengan jelas. Lalu kemudian kromosfer, lapisan gas yang sangat panas dan sangat renggang yang menyelubungi matahari. Sewaktu ada gerhana matahari, lapisan ini tampak seperti gelang yang kemerah-merahan di sekeliling matahari, sedangkan bagian yang tampak gelap karena tertutup oleh bulan. Lalu kemudian ada korona, yaitu lapisan gas yang renggang di sekeliling matahari di luar kromosfer, berwarna putih berkilau-kilauan. Temperaturnya mencapai 1 juta derajat Kelvin. Korona matahari hanya dapat dilihat sewaktu terjadinya gerhana matahari. Noda-noda matahari.
pada suhu ini mencapai 4000 derajat Celcius. Noda-noda matahari tampak gelap, lebih dingin dan kurang cerah dibandingkan bagian lain dari fotosfer. Bagian dari matahari yang berwarna gelap disebut umbra, yang berwarna lebih terang disebut penumbra. Artinya ini yang berkaitan pada masih berkaitan di sekitar inti matahari. Nah, itu adalah bagian-bagian matahari. Lalu kemudian pengaruh matahari terhadap bumi. Matahari secara langsung tidak langsung merupakan sumber energi bagi kehidupan manusia. Sinar matahari yang sampai ke bumi hanya sekitar 0,5 miliar dari seluruh hasil energi matahari. Hal ini disebabkan letak matahari yang sangat jauh dari bumi. Pengaruh matahari terhadap kehidupan manusia di bumi sebagai berikut. Pengaruh sinar inframerah. Sinar inframerah sebagai salah satu spektrum cahaya matahari yang tidak kasat mata sebetulnya memiliki potensi dan efek panas yang terbesar. Pengaruhnya terhadap kehidupan yaitu mempunyai peranan pada terbentuknya siklus air di muka bumi yang mengakibatkan menguapkan air laut, lalu pada saatnya air laut akan mengembun dan turun sebagai hujan. Itu yang merupakan adalah siklus hidrologi. Yang B-nya pengaruh sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet sebagai salah satu spektrum cahaya matahari yang tidak kasat mata sebetulnya memiliki potensi dan efek kimia yang terbesar. Pengaruh terhadap kehidupan antara lain memiliki daya pembasmi terhadap bibit penyakit, terutama penyakit kulit. Lalu kemudian memberikan energi kepada tumbuhan untuk melakukan proses asimilasi. Sebagai sumber vitamin D yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan kesehatan tulang manusia. Energi pancaran matahari dapat diubah menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Dan terakhir, energi pancaran matahari dapat diubah menjadi energi kalor. Energi kalor yang dapat digunakan untuk memanaskan air yang berguna dalam pemandian air hangat. Ini yang ketika lagi COVID seperti ini, salah satu Kemenkes ataupun anjuran dari dokter adalah saat itu adalah berjemur. Nah, ini adalah fungsi dari sinar ultraviolet. Baik, materi tentang struktur lapisan matahari dan bagian-bagian matahari saya tutup. Semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. But clearly I don't see myself up on that list. She said, where'd you wanna go? How